original, tapi jelas ini menurut kedokteran, menurut ahli, menurut hadis sabda Rasulullah niku mengatakan innahu khuliqa kullu insani min bani adama ala sittina wa salasi ma'ati mafsidah. Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim. Hadis inggil niku menjelaskan nopo ingkang kedah dipunlampahi kangge jasad kita menika. Di jasad kita ini ada 360 sendi. Kanjeng Nabi ngendika kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yawmin taqum fihi syamsu ta'dilu bainas naini shadaqah wa ta'inu rajuli fi dabbatihi fatukhmiluhu 'alaiha aw tarfa'unahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bi kulli khata'in tamshiha fi sholati shadaqah wa tumitu ada anil tariqi shadaqah. Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Jadi ngendikan Kanjeng Nabi saben-saben persendian dari 360 sendi niku supaya bersedekah setiap hari dimulai dari matahari terbit. Di antaranya termasuk sedekah niku secara umum dipunsebataken ta'dilu bainas naini sedekah. Memisahkan atau menyelesaikan perkara antara dua orang. Jadi menengahi lagi berselisih, dan itu harus adil. Manakala kita ketemu dengan orang yang berselisih, kemudian kita berkesempatan untuk menengahinya harus adil. Kalau yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Kegiatan itu termasuk secara umum adalah sedekah kita. Wa ta'inu rajulu fi dabatin fatahmiluhu 'alaiha. Tengriku disebutkan sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraan atau mengangkat barang-barangnya. Niki ngaten nek teng kota, nek teng muka niku kan onta kendaraan iki. Nah niku nek kita ngertos ana wong munggah mau numpak onta barang-barangnya urung terangkat niku kita ngangkataken mari dhuwur niku termasuk sedekah. Utawa barang digigal dicukutaken niku sedekah. Langgar teng mriki kepripun? Teng mriki kadang-kadang cok kita menangi nggih wong numpak sepeda motor ngarit kadang-kadang rubuh. Nah, rubuh terus nulungi menyatakan niku pun termasuk sedekah. Utawane wong ngepit barangnya gigal sing digawa dicukut dicukutaken niku sedekah. Jadi kelihatannya barang sepele, tapi ternyata niku bagian daripada kita merawat sendi-sendi kita karena termasuk sedekah. Al-tarfa'unahu 'alaiha mata sedekah. Dipun sebutkan malih berangkat berkata yang baik juga termasuk sedekah. Berkata yang baik, kaulan sakilah, kata yang baik. Maka kita diperintahkan ketika kita bergaul sesama manusia, bergaul bareng-bareng dengan sesama manusia, jangan berkata-kata yang tidak baik, berkatalah yang baik.
ngendikane Kanjeng Nabi teng hadis sanes kul khairon aliyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Jadi nabi kita lagi kumpul-kumpul niku supaya kita saling menasehati. Ini cerita yang apik-apik. Cerita sing boten apik sing kepripun? Cerita kesombongan, keumukan, kekufuran, ketakaburan, menggunjing orang lain, merasani, memfitnah, niku hal-hal yang mesti harus kita hindari. Niku termasuk boten termasuk sedekah. Nah, sing termasuk sedekah berarti yang baik-baik niku termasuk merawat sendi-sendi kita. Lajeng wal kalimatut thayyibus sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah as-sadaqah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menuju sholat adalah sedekah. Jadi perjalanan kita kalau ke mushola, ke masjid niku adalah sedekah. Sedekah apa? Sedekah sendi-sendi kita, tubuh kita. Jadi niku termasuk amal soleh ya. Nah, ketika satu langkah pertama dihitung berkah, langkah kedua dihitung ampunan, berikutnya berkah, berikutnya ampunan, begitu terus. Jadi selama kita berjalan menuju tempat ibadah, ini menuju masjid atau mushola atau tempat sholat sanese, niku ada dua hal yang didapatkan. Satu, ampunan dari Allah, yang kedua rahmat dari Allah, dari dua kaki ini. Jadi sambaran kali niki saged mendatangkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan kita boten kelingan, artinya boten terasa dan tidak berpikir bahwa perjalanan kita lagi menuju masjid niki ada hikmah yang luar biasa. Kita tidak terasa. Padahal yang terjadi adalah seperti itu. Jadi keberkahan dari Allah, kemudian ampunan dari Allah, dari dua kaki niki. Itu menciptakan itu. Lajeng wa tumidul adza anit thariq sedekah. Menyisihkan sesuatu yang mengganggu di jalan niku sedekah. Umpamane awak kadang lagi mlaku ngerti-ngerti anak pangpung ning dalan, kayu ning dalan sing kira-kira membahayakan orang lain, ana watu mbok nganti kepitak kok barang tiba terus nongke napa mawon apa paku napa sing kira-kira membahayakan orang lain itu berada di jalan, kemudian kita ambil, perbuatan itu termasuk sedekah. Artinya apa? Amal yang akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan amal tersebut nanti akan memperberat timbangan amal baik kita di yaumul akhir. Jadi amal-amal niku yang seperti niku wau niku mangke ajeng nambahi bobot timbangan amal saya pun ketika kita dihisab di yaumul akhir. Niku pengertosan saking hadis niku wau. Dadi niki ngisor keterangannya niku kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Bermakna setiap hari diwajibkan kita, anggota tubuh kita ini untuk sedekah. Nah, sedekah teng mriku sifatnya umum, ingkang bentukipun inggih menika saged taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah niku pun termasuk kita melaksanakan sedekah. Apa wujud mendekatkan diri? Kita zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, ya, kita jelas sholat, ya, kemudian nopo mawon semua amal baik, semua amal saya ingkang dipun niati matos ridhanipun Allah Subhanahu wa taala niku terhitung sedekah nggih. Sedekah niku ajeng dilipat gandakan ganjarane saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan seperti itu, sendi-sendi kita ini berarti menginvestkan pahala untuk di saat yang akan datang.
Jadi kalau kita melaksanakan kebaikan, ini berarti sendi-sendi yang ada di kita ini mempunyai simpenan untuk di saat yang akan datang kelak. Wahidu bainasna ini antara jadi memisahkan orang yang sedang berselisih. Jadi kadang-kadang nonton yang sedang berselisih acuh-acuh masa bodoh niku pikiran saya. Kalau kelihatannya umumnya kalau kita tidak mampu, ya kita berpikirnya Masya Allah kasihan, saya sebetulnya ingin menolong tapi saya tidak mampu. Jadi penggalihnya seperti itu, jangan asben jam nabai gedut sisan. Ampun ya. Ampun. Niki berarti kita mau berarti niki kirang saya sendi-sendi kita tidak diisi dengan kebaikan. Tapi sendiri kita diisi dengan ketidakbaikan. Kita kan sering ketemu kadang-kadang kalau semakin ikutian. Kalau kita bisa mengadili, ya kita usahakan kita memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Tentunya mohon maaf nun sewu, ini hal seperti ini kita harus istilahnya mohon bantuan dan pertolongan Allah. Karena apa? Bisa jadi kita sebagai media, alat Allah untuk memisahkan dia, untuk mengadili dia. Bisa jadi seperti itu. Ada orang berselisih, ternyata terus kita datang. Ternyata kita dijadikan oleh Allah sebagai media, sebagai alat, sebagai sarana untuk memisahkan. Bisa jadi seperti itu. Maka ketika kita akan melangkah seperti itu, kita juga mohon kepada Allah, ya Allah, ya, izinkan dan mohon ridho. Ya Allah, mohon ridhomu, mohon izin, ya, mohon bimbingan, mohon petunjuk. Nah, itu jangan lupa seperti itu. Agar nanti ketika kita melaksanakan itu, insya Allah di bawah ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tu'inu rajulu bi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha. Maksudnya adalah menolong seseorang di atas kendaraan, misalnya pada zaman dulu adalah kerajaan kendaraan yang pada waktu di Mekah, ya, itu seperti itu yang kita ceritakan tadi. Sekarang kalau di kita ini kan sepeda motor, ya, ini kadang sering orang bawa rumput rubuh, ya. Bawa bakul tempe rubuh. Nah itu kita usahakan untuk bisa terus bakul nonton itu gerobokan nonton itu kadang-kadang terjadi nonton niku sing betulnya senang banget. Kita yang menolong niki ternyata sedang jadi alat atau media, ya, Allah. Jadi Allah menolong orang itu lewat kita. Allah akan membangunkan orang itu, menemukan barang orang itu lewat kita. Maka ini merupakan sedekah kita kepada sendi-sendi kita. Dengan demikian kalau sudah keseluruhan ini berarti jadi sedekah kita untuk tubuh kita. Maka insya Allah kalau kita sering melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, tubuh kita, jasmani kita, rohani kita akan menjadi jasmani rohani yang sehat walafiat untuk kepentingan urusan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Macam dua kalimat thayyibah sedekah niki penting banget nih. Kadang-kadang niki tidak berbicara langsung, tapi bisa lewat media, dari WhatsApp berbicara yang tidak baik, isinya hoax, menggunjing, mencemooh, mengelak-elak orang lain. Itu kita harus menjaga dari hal-hal yang seperti itu, ya. Kalau kebetulan kita mendapat share-sharean hal-hal yang tidak baik, tidak usah kita lanjutkan share itu. Lebih baik kita delete saja, kita matikan, hilangkan saja, jangan kita teruskan itu, ya. Dan itu tentunya kita juga beristighfar dan mohon ampun kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah kami telah menerima ini, ya. Semoga mengampuni dosa kami. Jadi jangan dengan sengaja super luaskan, wis ngerti aku belum gitu anak kabar bagian anggapku diperkosa wong aman gitu. Nah itu super luaskan.
Ini hal yang tidak baik. Nah, ini sekarang saking gampangnya memberikan informasi hal-hal yang seperti itu kepada orang lain. Maka HP di satu sisi ada manfaat, tapi di sisi lain banyak manfaatnya. Ya. Karena benar-benar bisa menyita waktu kita yang seharusnya dipakai untuk zikir, untuk wirid kita sudah dapat banyak. Nah, sementara masih kita gunakan untuk ngudek-ngudek HP, biasanya seperti itu. Ya, kita gunakan untuk zikir, untuk baca Al-Quran, mungkin aku baca sholawat, itu sudah banyak. Nah, dan anehnya kalau orang sudah pegang HP itu untuk seperti itu ditekun mantap lah waktu. Dan itu ya memang di situ ada apa namanya daya tarik tersendiri yang sudah dimodifikasi oleh iblis. Jadi disebutkan di dalam hadis kan, uji batil jannatu bil makarih wa wasibatin naru bisyahawati. Jalan menuju surga niku sulit ya. Tapi jalan menuju neraka niku gampang, mudah, menyenangkan, orang membosankan. Jalan menuju surga niku sulit, membosankan. Nah, jalan menuju neraka niku menyenangkan, bukan membosankan. Nah, contohnya sing sedang kita alami niku ngoten niku di era sekarang ini. Ini bener nih Bu. Tengah wengi mau buka HP, nyekel HP mau ditambah nanti setengah jam, berapa jam, sejam itu masih mampu. Ini umpamanya kalau kita menyadari bahwa itu adalah penipuan untuk kita, ya, itu penyengsaraan untuk kita di saat yang akan datang. Kita ganti itu semuanya dengan kita gunakan untuk sholat, untuk zikir, untuk baca sholawat. Itu jauh lebih bermanfaat daripada kita memegang HP-nya. Tapi ternyata tidak menyadari, akhirnya apa yang dipilih ya HP, bahkan program hutan terus pokoknya nyetel HP terus tekan jambira itu. Dan itu yang lebih berbahaya lagi, menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, ini lebih berbahaya lagi. Jadi perbuatan maksiat yang tidak kita sadari sekarang adalah dengan menggunakan HP seperti itu. Ya. Tapi kan ada manfaatnya, iyalah manfaatnya sedikit banget kan. Kita manfaat kita untuk telepon dengan keluarga saja kan bahkan hampir tidak pernah. Kabar-kabar dengan keluarga yang baik-baik hampir tidak pernah. Tapi dengan orang lain dan kabar-kabar yang bermaksiat itu sudah tertulis di situ. Dan itu tekun melaksanakan seperti itu. Nah ini maka mari kita pahami, kita sadari bahwa hal-hal yang seperti itu adalah tidak menjadikan tambahan beban berat kita ketika ada hisab, tetapi justru meringankan. Karena apa? Niku berarti menjadi berada di sebelah yang negatif. Berarti apa? Memberatkan timbangan yang tidak baik. Memberatkan timbangan yang tidak baik. Oleh karena itu kita saling menjaga, termasuk di dalam ucapan atau berbicara atau berkalam, ya, berkalimat qul khairan aw yasmut, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Diamnya orang yang beriman tidak diam ngalamun, tidak diam bengong, tidak. Diamnya orang yang menjadi iman adalah diam untuk zikir, ya. Kelihatannya diam, tapi sebetulnya ramai di dalam. Karena apa? Di dalam ini sedang berdialog dengan Allah. Dan ketonnya wongnya menang, tapi di dalam hatinya lagi subhanallah, 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 subhanallah. Lagi Allah. Jadi ramai. Ya. Makanya ada istilah orang-orang sufi itu bisa ramai di dalam sepi dan sepi di dalam keramaian. Ramai di dalam sepi, di tengah malam ketemu sepi, dewekan, tapi hakikatnya ramai karena hatinya sedang berkomunikasi dengan Allah, berzikir dengan Allah. Terus sepi di dalam keramaian, kita lagi nonton bola di tengah di lapangan, di nonton ketemu rame,
tapi hakikatnya sepi. Kenapa? Karena kita sendiri yang lagi zikir kepada Allah. Orang lain lagi pada surat-surat, nah, kita lagi Allah, 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 Allah. Makanya mari kita posisikan usaha untuk seperti itu. Untuk apa itu semuanya? Itu untuk menghadapi karena yang namanya kematian tidak bisa diduga-duga datangnya dengan tiba-tiba. Bisa di tengah lapang kita lagi nonton bola mati, bisa lagi di perjalanan mati, bisa lagi kumpul-kumpul seperti ini mati, iya lagi tidur bisa mati. Jadi kematian datangnya tidak diduga-duga. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang tidak bisa dimajukan sesaat pun, serambut pun, dan dimundurkan sesaat pun atau serambut pun. Jadi maka lebih baik kita gunakan rohaniah kita, jasad kita ya. Yang tadi untuk perbuatan-perbuatan baik seperti tadi itu yang sudah disampaikan dalam hadis ini, itu karena yang dilakukan adalah merupakan sedekah untuk sendi, artinya simpanan daripada hasil daripada tubuh kita yang melakukan sesuatu nanti di saat yang akan datang memperberat timbangannya. Nah, kemudian di dalam kita berkomunikasi dimanapun kita mesti harus berbuat baik ya, berkata yang baik. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting komunikasi kita dengan Allah di setiap saat. Kalau Allah berfirman, "Dzkurullaha dzikran katsira", zikirlah pada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Atau yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir kepada Allah pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat berbaring. Kita diperintah untuk selalu ingat kepada Allah ya. Jangan sampai kita tidak ingat, sebab ketidakingatan kita sangat berbahaya untuk kita. Kita lupa dengan Allah ya. Pada saat kita lupa dimasuki setan, kita disesatkan oleh setan, saat itu mati kita bisa su'ul khotimah. Na'udzubillah min itu masalahnya. Maka setiap saat kita harus ingat kepada Allah. Untuk apa? Agar kita bisa husnul khotimah ya. Sebab ketika kita ingat kepada Allah kemudian kita pada saat itu mati, insya Allah kalimatnya juga kalimat asma Allah yang disebut ya. Makanya akhirul kalamihi la ilaha illallah ta'ala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya menyebut nama Allah masuk surga. Para rawuh yang hormati makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat ingkang saged menika khususipun kali awak keluarga lan umumipun sumrawat kangge panjenengan sedaya mugi Allah paring pangapunten kita sedaya Allahumma amin. Matur nuwun billahi taufiq wal hidayah wa